Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Setiawan, mahasiswa semester 3 kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perangkat keras komputer atau yang bisa disebut hardware. Sistem komputer. Sistem komputer atau komputer system terdiri dari perangkat keras, yaitu hardware, dan perangkat lunak software. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Sistem perangkat keras. Perangkat keras atau hardware sebagai subsistem komputer juga mempunyai komponen, yaitu pertama, komponen alat masukan atau input device. Yang kedua, komponen alat pemproses processing device. Yang ketiga, ada komponen alat keluaran atau output device. Yang keempat, ada komponen alat simpanan luar atau storage. Yang kelima adalah komponen pendukung. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada alat masukan atau input. Alat masukan atau input device yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran output untuk menampilkan hasil. Alat I atau O demikian disebut, yaitu terminal. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu pertama ada keyboard, kedua pointing device, yang ketiga ada scanner, lalu ada sensor, lalu terakhir ada voice recognition. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol, khususnya lainnya pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol jari atau papan tombol. Pointing device yang termasuk dalam peralatan pointing device adalah mouse, touchscreen, like pen, digitizer, graphic table. Scanner merupakan alat perubahan slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, juga gambar, desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Bagaimana benda-benda tersebut dibaca tergantung tipe scanner yang digunakan. Lalu kemudian ada sensor. Sensor ini merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Data analog dikumpulkan oleh alat sensor dan dimasukkan ke pengubah AD atau AC, yang selanjutnya diproses oleh komputer. Kamera digital adalah salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Kamera recorder atau camcorder yaitu sensor untuk menangkap objek yang bergerak. Lalu ada voice recognizer. Ini biasa disebut speech recognizer, yaitu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan alat pemproses. Alat pemproses atau processing device yaitu alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Proses pemproses terdiri dari central processor atau CPU, yang kedua ada main memory, yang ketiga ada I atau O unit. Central Processing Unit atau CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Pada komputer mikroproses ini disebut dengan mikroprosesor. CPU terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pertama unit kendali atau control unit, yang kedua unit aritmatika dan logika atau arithmetic and logic unit, lalu yang terakhir ada unit penyimpan berukuran kecil atau register. Memori utama atau main memory. Memori utama terdiri dari random access memory atau RAM, yang kedua ada read only memory atau ROM,
RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. ROM, memori ini hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Lalu saya akan menjelaskan alat keluaran, yaitu output. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk. Yang pertama, tulisan. Tulisan berupa huruf, kata, angka, karakter, dan simbol-simbol khusus. Lalu ada image yang berupa grafik atau gambar. Yang ketiga ada suara, yaitu musik atau omongan. Alat keluaran berbentuk hard copy device dan soft copy device. Hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak. Alat hard copy device yang umum dipergunakan adalah printer dan plotter. Jenis-jenis printer ada dot matrix, inkjet printer, dan laser. Sedangkan plotter alat pencetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik atau gambar dengan baik, biasanya menggunakan pen plotter. Soft copy device merupakan alat digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media yang berupa sinyal elektronik. Contoh soft copy device yaitu pertama ada monitor, yang kedua ada speaker. Monitor dan speaker, monitor CRT atau cathode ray tube, dan monitor layar datar flat panel display. Ini salah satu contohnya ya. Lalu berikutnya ada alat simpanan luar atau external memory ataupun external storage, adalah suatu tempat atau sarana yang biasa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory, hanya bedanya internal memory terletak di dalam CPU, external memory berada di luar CPU. Data-data yang tersimpan di dalam external memory bersifat tetap, artinya data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirinya. Media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Jenis external memory cukup banyak, yaitu yang pertama ada floppy disk, yang kedua ada hard disk, tiga ada compact disk atau CD, dan digital versatile disk atau DVD. Lalu terakhir ada magnetic tape. Floppy disk, cakram liuk atau disket, bahasa Inggris floppy disk, adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Media yang dipakai menulis data pada floppy adalah floppy drive. Floppy disk ada dua macam, yaitu floppy 5.25 dan floppy 1.44. Hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Yang sering digunakan yaitu pertama ada ATA atau Advanced Technology Attachment, yang kedua ada SATA atau Serial ATA, yang ketiga SCSI atau Small Computer System Interface. ATA dan SATA biasanya digunakan untuk personal, sedangkan SCSI digunakan untuk server. Compact disk atau CD. Compact disk adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Teknologi cakram padat kemudian diadopsi untuk digunakan sebagai alat penyimpan data yang dikenal sebagai CD-ROM, serta untuk media yang dapat ditulis sebagai sekali maupun berulang-ulang, CD atau RW. Sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada CD dinamakan CD-R drive dan CD-R atau W drive. DVD, Digital Versatile Disk. DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD juga berkembang menjadi DVD-R dan DVD-R/RW, sedangkan media digunakan untuk membaca dan menulis data pada DVD dinamakan DVD-R drive dan DVD-R drive. Magnetic tape. Magnetic tape merupakan media penyimpanan data yang biasanya digunakan untuk komputer jenis mini ataupun mainframe. Terdapat dua jenis magnetic tape yang biasanya digunakan oleh komputer. Jenis pertama mempunyai bentuk standar yang memiliki lebar pita 1/2 atau 12,7 mm. Magnetic tape terbuat dari plastik tipis yang dilapisi magnetik pada permukaannya. Bentuk kedua adalah kaset ataupun cartridge.
seperti halnya yang telah kita kenal pada kaset yang terdapat di audio tape recorder. Lalu terakhir ada komponen pendukung. Komponen pendukung merupakan komponen yang melengkapi kerja dari komputer. Contohnya motherboard atau mainboard, lalu ada power supply, lalu ada VGA card dan sound card, lalu yang terakhir ada cache. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.